Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran informatika, yaitu TIK atau TIK di kelas 5. Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Siapa yang tidak masuk? Tidak masuk ya. Sebelum kita belajar, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Semuanya diharapkan berdiri. Dilanjutkan dengan senam gerakan 7 gerakan anak Indonesia.
kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ini pelajaran informatika di kelas 5. Nah, berpikir komputasional untuk siswa kelas 5 SD. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang seperti saat kita menyusun puzzle. Ingat, lakukan dengan teratur supaya puzzle tersusun dengan rapi. Ini bukan hanya tentang komputer, tapi cara berpikir kalian yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang kemarin kita sudah bahas, pertama ada dekomposisi. Terus ada pengenalan algoritma. Dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil yang lebih mudah diselesaikan. Kalau abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak penting atau tidak perlu. Misalkan di saat kalian akan mencuci baju yang terkena noda, misalkan nodanya noda darah, itu kena baju kalian. Yang kalian harus bersihkan terlebih dahulu yang noda darah apa yang kotoran biasa? Noda darah. Dipuncak lebih banyak. Itu disebut lebih fokus, namanya abstraksi. Yang ketiga ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan dan perbedaan untuk memahami masalah dengan lebih baik. Yang terakhir ini yang sering kita bahas itu algoritma, membuat langkah-langkah untuk teratur menyelesaikan masalah. Selanjutnya dekomposisi. Dekomposisi itu ada beberapa tahapan. Ini contohnya, memecah masalah besar menjadi kecil. Bayangkan kamu harus membersihkan kamar yang berantakan. Ini contoh, kalau bayangkan ini kamar kamu, itu banyak mainan yang harus kamu rapikan. Misalkan atau mainan adik kamu atau mainan kamu sendiri di kamar. Nomor 1, pertama supaya lebih cepat, kumpulkan mainannya dulu. Ambil semua mainan yang berserakan. Yang kedua, rapikan tempat tidur. Siapa yang suka merapikan tempat tidur? Coba tempat tidur sendiri. Berapa orang? Sedikit. Harus tanya ya. Yang ketiga, bersihkan meja belajar jika ada meja belajar. Kalau ada misalkan buku habis belajar, kita bersihkan sendiri. Yang terakhir, sapu lantainya supaya bersih. Lanjut, pengenalan pola. Nah, ini cara membuat batik sarung. Tentunya ini ada polanya. Pola dalam matematika. Kalau pola dalam matematika, kita lihat ini di angka 2, angka 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira ini ditambah berapa? 2. Ditambah 2. Ini namanya pengenalan pola. Selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi itu fokus pada hal yang penting. Misalkan ketika kamu menggambar peta, itu peta Indonesia. Kamu membuat peta dari rumah menuju sekolah. Peta dari rumah menuju sekolah. Peta dari rumah menuju sekolah. Kamu tidak perlu menggambar setiap pohon. Misalkan pohon di rumah si A, pohon di rumah si B, itu tidak perlu sedetail itu. Yang penting adalah jalan utama, terus penanda penting, arah dan jarak. Misalkan jalan utama rute dari BCM ke sekolah, misalkan rutenya kemana?
itu kalian tidak usah menulis menggambar rumah satu persatu ya. Tidak usah. Yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Yang pertama, ini ada contoh algoritma seperti resep memasak yang harus diikuti secara berurutan. Yang pertama, siapkan bahan: roti, mentega, selai, dan pisang. Yang kedua, oles rotinya menggunakan mentega di satu sisi roti. Yang ketiga, tambahkan isian. Yang keempat, tutup dan potong. Jadi semuanya itu harus dipikirkan dengan baik supaya tidak acak-acakan di saat kalian membuat roti. Ini sebuah berpikir algoritma. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ini merencanakan ulang tahun. Siapa yang ulang tahun hari ini? Di bulan Oktober siapa ulang tahun? Tobi, Rehan, Radit. Cara merencanakan ulang tahun kalau dirayakan, ini caranya. Pertama, kalian buat undangan. Yang kedua, dekorasi untuk makanan. Dekorasi rumah apa? Tempat yang ingin dijadikan ulang tahun. Yang ketiga, makanannya. Masa orang ngamuk mau dikasih makanan ya? Snack. Polanya tema yang konsisten, misalkan happy birthday. Terus abstraksi, fokus pada hal penting, algoritma jadwal persiapan. Merencanakan ulang tahun, mengatur tugas sekolah dan menyiapkan liburan. Nih, aktivitas menyenangkan untuk berbagi. Contohnya permainan presurhan. Yang kedua, sortir dan prediksi. Yang ketiga, membuat pola sederhana. Terakhir, ini slide terakhir, manfaat berpikir komputasional untuk masa depan. Manfaatnya pertama, nanti di kisi-kisi UTS akan muncul ya, manfaat berpikir komputasional. Itu pertama, lebih terorganisir. Terorganisir itu tersusun, tidak acak-acakan. Mampu menyelesaikan tugas dengan cara yang sistematis dan efisien. Yang kedua, berpikir logis, dapat menganalisis masalah dan menemukan solusi yang masuk akal. Yang ketiga, siap masa depan, memiliki keterampilan dasar untuk teknologi dan dunia digital. Ingat, berpikir komputasional bukan hanya untuk program, tetapi semua orang yang ingin menjadi pemecah masalah cerdas. Untuk berpikir komputasional, kita itu dianjurkan berpikir seperti komputer. Komputer itu semakin maju akan semakin canggih. Contoh sekarang ada aplikasi-aplikasi untuk mengedit foto yang bagus apa? Canva. Itu sebenarnya AI, kecanggihan AI. Terus ada ChatGPT. Misalkan ada tugas dari sekolah, ini bapak bongkar rahasia lagi. Siapa yang suka pakai ChatGPT? Tahu ini Pak Askar. ChatGPT itu bisa kita misalkan mau membuat puisi. Kalian tulis di ChatGPT, tuliskan puisi tentang alam, nanti akan muncul. Itu kecanggihan dari AI. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam